Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Pekan. Kita mulai dari berita pertama. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana berkomitmen untuk membantu sepenuhnya penanganan darurat banjir bandang yang terjadi di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara. Komitmen tersebut diungkapkan oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto saat mengunjungi lokasi terdampak dan pengungsian warga di Kelurahan Rua pada Selasa 27 Agustus 2024. Komitmen ini juga sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, yang juga hadir pada saat peninjauan. Sebelum meninjau lokasi terdampak, Menko PMK dan Kepala BNPB menyempatkan untuk bertemu para penyintas di pos pengungsian SMK 4 Castella Ternate. Menko PMK dan Kepala BNPB memberikan bantuan pangan dan non-pangan kepada warga penyintas sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. BNPB telah menyiapkan beberapa kebijakan jangka pendek hingga jangka panjang pada pendampingan penanganan darurat ini. Penanganan jangka pendek menekankan pada pendataan kerusakan rumah dan bangunan. Untuk jangka menengah, BNPB akan membantu pemetaan dan survei kebutuhan relokasi. Sedangkan pada arahan jangka panjang, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan 2 poin, yaitu relokasi warga ke tempat yang lebih aman dan adanya kajian pembangunan mitigasi struktural seperti pembangunan sabodam. Hingga Kamis 29 Agustus, pencarian korban hilang masih dilakukan oleh tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Basarnas, BPBD, TNI Polri, serta relawan. Sementara itu, bencana yang terjadi pada 25 Agustus lalu ini telah menelan korban jiwa sebanyak 18 orang meninggal dunia dan jumlah pengungsi tercatat 250 jiwa yang terpusat di SMKN 4 Castella. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan menggelar pelatihan dengan tema peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengoperasian peralatan dan pergudangan penanggulangan bencana yang diselenggarakan di Bandung pada Selasa 27 Agustus 2024. Kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan mulai tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024 ini dihadiri oleh perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD se-Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk penguatan kelembagaan BPBD dalam proses pengelolaan logistik dan peralatan, serta menambah kompetensi dan wawasan para personil BPBD di daerah dalam bidang penanggulangan bencana. Materi kegiatan pelatihan ini meliputi simulasi pencatatan sistem pergudangan dan praktek pengenalan peralatan seperti mendirikan tenda, mengoperasikan alat pengelolaan air portable, menggunakan perahu lipat mesin, mengoperasikan light power portable, dan manajemen dapur umum lapangan. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM ini dibuka oleh Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB, Nadira Sehanur, didampingi oleh Kasubdit Perencanaan dan Pemenuhan Kebutuhan, Rambat Prasetya Adi, Kasubdit Penyimpanan dan Pemeliharaan Helen Romauli, dan dihadiri oleh PLH Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Barat, Anne Hermadiana Adnan, beserta jajaran. BNPB bersama dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, menggelar sosialisasi kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi ancaman megatrust, persiapan apel kesiapsiagaan, dan gladi evakuasi mandiri di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Senin 26 Agustus 2024. BNPB bersama dengan PJ Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kepala Stasiun BMKG Padang Panjang melakukan sosialisasi kepada Forkopimda Kabupaten Kepulauan Mentawai, dilanjutkan dengan peninjauan jalur evakuasi ke titik lokasi evakuasi di Gereja Kristen Protestan Mentawai Mandiri Peniel di Tua Pejat. Kegiatan ini dilakukan sebagai rangkaian dari peringatan 20 tahun Tsunami Aceh, persiapan bulan pengurangan risiko bencana, dan mengingatkan kembali masyarakat di sepanjang jalur megatrust bahwa bencana bisa terjadi kapan saja.
BNPB meminta kepala daerah untuk mereview dan mengaktifasi kembali rencana kontingensi, sosialisasi kesiapsiagaan praktis di tingkat komunitas, dan melakukan simulasi evakuasi secara mandiri dari lingkup komunitas. BNPB menghimbau kepada masyarakat untuk memahami bersama bahwa upaya kesiapsiagaan dan mitigasi bukanlah giat sesaat, melainkan harus menjadi budaya untuk bisa hidup selaras dengan bencana, sehingga kapanpun bencana terjadi, pemerintah daerah, dan masyarakat siap untuk menghadapinya. BNPB bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi mengadakan apel kesiapsiagaan dan gladi evakuasi mandiri di Desa Sumber Agung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa 27 Agustus. Kegiatan ini dilakukan sebagai refleksi kejadian gempa dan tsunami yang pernah melanda Kabupaten Banyuwangi pada tahun 1994, dengan korban jiwa mencapai 200 orang meninggal dunia. Kegiatan ini juga sebagai pengingat kepada masyarakat di sepanjang jalur Megatrust bahwa bencana bisa terjadi kapan saja. Deputi Pencegahan BNPB Prasinta Dewi mengatakan, apel kesiapsiagaan dan gladi ini harus rutin dilakukan untuk melihat potensi dan kekuatan daerah ketika bencana sesungguhnya terjadi. Gladi evakuasi mandiri kali ini dimulai dengan skenario evakuasi kejadian gempa yang dilakukan oleh siswa SDN 8 Sumber Agung. Para siswa bersembunyi di bawah meja ketika gempa terjadi, kemudian mengevakuasi diri ke tempat terbuka dengan masih melindungi kepala dengan tangan maupun tas sekolah. Kemudian dilanjutkan evakuasi oleh warga masyarakat Sumber Agung. Sejumlah warga berlarian keluar menuju tempat evakuasi sementara yang terletak di gumuk atau bukit, dikarenakan gempa yang terjadi berpotensi terjadi tsunami. Salah satu kaum rentan yaitu lansia langsung dijemput oleh tim evakuasi dan dengan menggunakan tandu dilarikan ke tempat lebih aman. Rangkaian kegiatan gladi dilanjutkan dengan refleksi kejadian gempa dan tsunami Banyuwangi yang pernah terjadi pada 2 Juni tahun 1994. Beberapa warga yang menjadi saksi hidup berkesempatan berbagi cerita terkait pengalaman bertahan hidup saat kejadian gempa tersebut. Kegiatan ini diharapkan dapat dijadikan pembelajaran bagi masyarakat di masa sekarang agar berupaya melakukan upaya-upaya penyelamatan diri. Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB telah selesai melaksanakan penjurian Lomba Kreativitas Tangguh Awards 2024. Panitia telah mendapatkan para nominator dari 5 kategori yang dilombakan. Lomba Kreativitas Tangguh Awards 2024 terdiri dari 5 kategori, yakni kategori foto, foto cerita, video pendek, poster, dan jingle. Setelah minggu lalu digelar penjurian kategori jingle dan poster, giliran penjurian lomba kategori video pendek pada 20 Agustus lalu. Penjurian dilakukan oleh para juri yang terdiri dari Dimas Jayadiningrat sebagai juri utama dan 2 juri internal BNPB, Apri Setiawan dan Toto Satrio. Sementara penjurian lomba foto cerita dilaksanakan pada 26 Agustus 2024 dengan juri utama Ulet Ivan Sasti bersama dengan 2 juri internal BNPB antara lain Deputi Bidang Sistem dan Strategi Raditya Jati dan Pranata Humas BNPB Dadung Arifin. Fase penjurian ditutup oleh kategori lomba foto single pada 27 Agustus dengan mengundang juri utama Mas Irham serta Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Abdul Muhari dan Dandung Arifin sebagai juri internal. Pengumuman pemenang Tangguh Awards 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 21 September 2024 di Jakarta. Kemeriahan Lomba Kreativitas Tangguh Awards 2024 akan diramaikan dengan beberapa side event, antara lain Run for Resilience 5K dan berbagai stand menarik. Informasi lengkap dapat diakses pada sosial media BNPB dan website tangguhawards.bnpb.go.id. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Pekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Afifun Marjana undur diri. Sampai jumpa di Kilas Pekan berikutnya. Salam Tangguh.